Ya, suaranya kedengeran ya. Oke, kedengeran. Siap, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma badu. Eh, yang kami hormati Bapak Abu Dr. Prof. Kriswanto, Bapak Moderator Pak Samsul Bahri, dan tak lupa teman-temanku Pasca Sarjana semester 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas, salah satunya kuliah di Pasca Sarjana Unma. Saya tadi dikasih waktu 15 menit oleh Pak Moderator. Mudah-mudahan ya, atau bisa saya singkat aja gitu kan. Karena saya ada satu pantun. Nah, pantun ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu. Buktikan dong, buktikan langsung, bro. Siap. Baik, di mana untuk judul dari makalah yang akan saya presentasikan hari ini yaitu politik hukum di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia. Dan sebelumnya kita tahu bahwa itu ada substansi sistem, struktural sistem, dan kultural sistem, itu kan. Tapi hukum dipengaruhi oleh politik dan bahkan saat ini hukum seringkali diintervensi oleh politik bukan hanya hal pembuatannya, tetapi juga dalam penerapannya. Gitu kan? Jadi intervensi itu terhadap hukum bukan hanya pada proses penerapannya, hukum juga sering diintervensi. Gitu kan? Jadi hukum rel perjalanan lokomotif, ibaratkan perjalanan lokomotif, kemudian lokomotif itu keluar dari relnya, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Ya, kita tidak menerapkan hukum itu tidak dengan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Kalau seandainya tidak sesuai dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka secara tidak langsung ibarat lokomotif kereta yang keluar dari relnya, maka yang terjadi ngaguling. Karena ibarat rel, itu kan, jadi harus sesuai rel. Kalau seandainya keluar dari relnya, ini akan sangat bertolak belakang konsep hukum yang seharusnya dalam memainkan peran di masyarakat. Jadi selain pada kesadaran hukum, masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana
oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegakan hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan ada di Indonesia. Nah, selain itu, teladan baik, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum mutlaklah harus baik. Acara mungkin ada dari kepolisian, kita harus memiliki teladan yang baik, integritas, demi Integritas lagi. hukum. Gitu kan, apalagi para penegak hukum itu sangat rentan, itu kan, dan peluang yang sangat besar untuk melakukan suap dan wewenang. Memang ada beberapa problem dalam penegakan hukum. Saya rangkum di sini ada 7, kan? Ini problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini sangat kompleks ya, gitu kan. Adanya titip menitip misalnya. Jangan jauh-jauh kita berbicara undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR RI. Kita di daerah aja. Daerah itu ada satu kewenangan yang diberikan kepada lembaga untuk membuat perda peraturan daerah, yaitu anggota DPRD, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota memiliki kewenangan membuat perda peraturan daerah, gitu kan. Misal ini berbicara titip menitip dalam membuat peraturan. Perda akan membahas terkait RT/RW, rencana tata ruang wilayah, kan. Hanya saja dalam membuat perda tersebut kadang-kadang sering terjadi ada titip dari para pengusaha. Contoh misalnya Kabupaten Pandeglang atau di Kabupaten Lebak misalnya, kan. Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, 5 kelurahan. Dari 28 kecamatan itu ada beberapa kecamatan yang tidak boleh menggunakan untuk pertambangan. Nah, gitu kan? Karena wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah perhutanan atau wilayah konservasi. Wilayah konservasi itu wilayah serapan air. Tetapi pengusaha melihat bahwa di wilayah tersebut, di kecamatan A misalnya, di wilayah konservasi itu, merupakan ada kekayaan tambang, mineral dan batu bara. Sehingga pengusaha tersebut nyogok kepada anggota dewan, meminta kepada anggota dewan untuk wilayah A, kecamatan A itu dijadikan sebagai wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan. Sedangkan kita ketahui bahwa wilayah itu merupakan wilayah konservasi. Wilayah serapan air. Terkadang disitulah problem pembuatan peraturan-peraturan. Gitu kan. Adanya titip menitip. Adanya jual beli pasal. Sehingga anggota dewan ini wani piro. Kalau seandainya yuk mau wilayah kecamatan A ini dijadikan wilayah tambang, yuk wani bayar berapa? Itu yang sering terjadi, sangat miris, sangat, gitu kan? Nah, anggota dewan harus memiliki integritas,
agar tidak ada jual beli pasal gitu kan. Ya kalau seandainya wilayah itu merupakan wilayah konservasi, jadikan wilayah konservasi, jangan dijadikan wilayah tambang, apalagi karena iming-iming miliaran rupiah gitu kan, sehingga membuat satu pasal agar memaksakan, dipaksakan wilayah yang seharusnya wilayah konservasi dijadikan wilayah tambang pertambangan gitu kan. Yang ada kan lingkungan akan rusak. Tuh, itu problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Atau ada juga yang pembuatan peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan naskah akademik. Yang kedua, problemnya itu masyarakat mencari kemenangan, bukan keadilan. Ini sering terjadi ya. Jadi ketika di masyarakat itu bukan keadilan, bukan yang diprioritaskan, tapi masalah kemenangan, gitu kan. Kembali lagi karena kurangnya kesadaran memaknai apa itu keadilan. Itu kan kalau menurut agamawan baik menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menurut keadilan itu sama rata sama rasa. Itu kan kalau menurut S keadilan distributif, ada keadilan tapi bukan ini masyarakat, tapi mencari kemenangan, balas dendam dan yang lainnya, gitu kan. Nah, yang ketiga bahwa problem dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu uang mewarnai penegakan hukum, kan. Jadi saya contohkan misalnya pada kasus narkoba. Jadi masyarakat beberapa warga Indonesia misalnya ditangkap sama kepolisian kan. Nah, kemudian dibebaskan itu bukan karena dikatakan positif karena dia negatif narkoba. Dibebaskannya juga bukan karena dia sudah selesai direhab, tapi dibebaskannya itu karena sudah ditebus dengan sejumlah uang. Ditangkap misalnya, oke, di perjalanan gitu kan, udah ditebus aja berapa, 35 juta keluar. Sangat miris dan itu masyarakat. Jadi uang mewarnai penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, penegakan hukum sebagai komoditas politik. Penegakan hukum yang bulan gitu kan, 38 hari lagi kan, tinggal 37 ya. Laksanakan pencoblosan saat ini sampai tanggal 10 Februari 2024 ini sudah masuk ke dalam tahap kampanye. Nah, sering terjadi kita lihat penegakan hukum ini cenderung untuk komoditas politik. Untuk lawan-lawan politik, misalnya untuk oposisi-oposisi ditangkap, diproses, di media-media elektronik, di media-media massa. Sedangkan untuk koalisi, oke, diamankan. Itu kan, baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Sangat miris, sangat kita lihat apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia saat ini sangat miris, sangat miris. Karena apa? Karena kita melihat hukum ini dijadikan komoditas politik, gitu. Sehingga tidak ada kebebasan dalam politik. Sipol itu agak
sedikit terhambat gitu ketika politik gitu kan. Masih banyak contoh-contoh yang bisa tidak saya sampaikan karena waktunya cuma 15 menit ini kan. Ya, tinggal 1 menit lagi Pak Jayani izin. Ada gini, waduh, terus gimana? Harus ada 2 kali pertemuan kalau gitu. Simple. Langsung Tadi di kan simple. kesimpulan. Langsung di kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nih, lupa ini Pak. Nah, lemahnya sumber daya manusia kan ada beberapa ini juga nih, itu kan advokat nih Pak Sodik mungkin ya yang sering melakukan. Advokat versus advokat tahu koneksi, gitu kan? Ini gitu Pak. Gitu ya, gitu. Selanjutnya penegak hukum yang dipicu oleh media massa, gitu kan? Sekarang mah no viral no justice, gitu kan? Betul. Kan ada 2 hakim, yang pertama hakim di pengadilan, yang kedua hakim di media massa. Apa yang disampaikan oleh media massa, walaupun itu orang baik, kata media massa jelek, gitu kan. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat ini. Kesimpulannya di sini saya bacakan aja biar lebih ini ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan biar lebih runut, biar lebih jelas semuanya apa yang ada di isi makalah ini. Di sini kesimpulannya. Ya izin Pak Jayani, sebenarnya waktunya sudah habis ini ya, 40 menit ini udah 15 menit ini, udah 9.40 ini. Ya, terang Mas Adik, kesimpulannya nih. Masalah pertama terkait dengan dampak dari hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Bahwa dengan terus berkembangnya politik hukum, maka tentu hal ini akan membawa implikasi dalam berbagai lini kehidupan. Karena politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih oleh kepentingan partai. Berdasarkan rumusan masalah kedua terkait dengan eksistensi politik hukum dalam sistem penegakan hukum, bagaimana nantinya para aparat penegak hukum dalam tempat tugas dapat bertindak tegas dan tetap mengutamakan saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lagi topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jayani sudah memaparkan terkait masalahnya. Alhamdulillah sangat bagus, sangat tegas dan sangat berapi-api. Saya sebagai moderator di sini mempersilahkan untuk kepada rekan-rekan semuanya, silahkan untuk bertanya. Izin, Kak Sodik dulu izin. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang terhormat Prof Kris ya. Mudah-mudahan Prof sehat selalu, juga keluarga ya. Langsung aja izin buat semua sahabat juga, izin bertanya, nanti tolong dijawab dengan baik buat Pak Jayani ya. Yap. Apa tindakan yang nyata? Apa tindakan yang... Suaranya putus-putus. Waduh. Harusnya banyak penjelasan. Jadi intinya begini, dari yang dipaparkan oleh Pak Jayani itu kan tadi ada beberapa poin ya di sana. Ada kepentingan Pak Sodik, putus, ulangi lagi. Iya sinyal saya lagi di daerah Kerta ini ya, sinyal jelek. Nah, izin buat Pak Jayani, jelas nggak? Bisa dengar nggak? Ya jelas. Jelas nggak? Jelas, Mas Sodik, jelas. Apa tindakan yang positif dan nyata yang bisa dilakukan oleh Pak Jayani terhadap kepentingan publik masyarakat menengah ke bawah terkait adanya seperti tadi dugaan titip menitip terkait lokasi-lokasi yang memang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dibuat pertambangan.
Itu aja. Gitu. Terus bagaimana tindakan sebagai akademisi dan juga praktisi nih terkait apa yang disebut no viral no justice. Yang kemarin itu sebelumnya banyak pertanyaan yang harus tanyakan, cuman dikasih waktu sebentar. Harusnya penjelasannya juga harus jelas, karena saya di sini sangat mengalami no viral no justice, no money no justice, itu money politik, gitu. Saya amati luar biasa gitu. Tidak bisa penjelasan itu cuma sebentar gitu harusnya. Itu aja coba deh. Saya minta bantuan dari Pak Jayani. Apa tindakan Pak Jayani? Kayaknya kan menguasai lapangan juga Pak Jayani di daerah Lebak itu ya. Oh, biasanya. Sob. Itu Pak Jayani, Sob. Monggo dijawab ya. Oke, baik. Kalau kurang bantuan, gador-gadornya ke saya, nanti saya gador-gador Polres Lebak. Oke, jadi begini. Tindakan positif dan nyata terhadap kepentingan publik, terhadap aturan yang melanggar gitu kan. Dalam artian misalnya yang seharusnya untuk wilayah konservatif dijadikan wilayah pertambangan gitu kan. Nah, ini aturan yang melanggar adalah tindakan yang dapat gitu kan. Di sini kan tindakan positif kita nih. Ya. Tindakan positif dan nyata terhadap kepentingan publik, terhadap aturan yang melanggar adalah di tindakan positif dan nyata terhadap aturan yang gitu kan, adalah tindakan yang dapat memberikan masyarakat luas dan secara nyata dapat mencegah atau mengurangi pelanggaran aturan gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya kita ini bisa menghalau gitu kan perbuatan-perbuatan yang amoral kan oleh APH. Itu dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat umum gitu kan. Nah, memang saya sering melakukan gitu kan, melakukan edukasi kepada masyarakat gitu kan. Kita harus menjadi pelopor kepatuhan terhadap aturan gitu kan. Jadi misalnya ini adanya pertambangan ini akan merusak lingkungan, akan merusak sumber resapan air gitu kan, akan merusak wilayah pertanian masyarakat misalnya kan. Maka kita edukasi di situ bukan hanya kepada masyarakat umum, kita sampaikan kepada anggota dewan, kita sampaikan kepada swasta dalam ini para pengusaha gitu kan. Melalui apa? Terkadang bisa kita gunakan melalui 3 cara. Yang pertama kita melakukan audit gitu kan, audiensi. Nah, pemerintahan baik itu kepada anggota dewan, kepada eksekutif, misalnya bupati kan. Apabila tidak ada titik temu melalui audiensi, melakukan agitasi dan propaganda gitu kan. Untuk melakukan agitasi dan propaganda sekarang ini sudah era digital gitu kan, di era digital, apalagi masyarakat Indonesia diisi oleh kaum milenial dan kaum generasi Z. Kaum milenial dan kaum generasi Z itu rata-rata 5 jam per hari, 5 jam itu lihat sosmed. Sehingga kita bisa melakukan agitasi dan propaganda melalui sosial media. Pak Jayani izin, maksudnya coba rada dipersingkat karena ini yang mau nanya ngantri ini, kasihan. Dipersingkat jawabannya ya, izin ya. Waktunya soalnya kita coba. Jadi dalam hal ini bahwa untuk tindakan positif yang nyata terhadap kepentingan publik gitu kan, banyak sebenarnya gitu kan, banyak gitu kan. Salah satunya kita di situ menjadi pelopor gitu kan, bahwa kita harus mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk gitu kan. Nah gitu, dalam hal ini kita melihat ini kalau seandainya aturan ini dibuat
gitu kan, ini akan menciptakan ketidakadilan. Kita sampaikan gitu kan bahwa ini akan menciptakan kerusakan gitu. Terima kasih. Adapun no justice no viral memang saat ini memang itu gitu kan. Jadi keadilan itu bisa kita dapat viral dulu gitu kan. Ketika sudah viral baru akan tercipta keadilan. Karena apa? Karena itu tadi terkadang dalam penegakan hukum sering adanya intervensi gitu kan dari beberapa petinggi yang pada akhirnya tidak terciptanya keadilan. Sehingga harus diviralkan dulu nih oleh masyarakat kecil. Itu kan ketika sudah viral baru tercipta keadilan. Salah satunya mungkin contoh kemarin yang ada di Kota Serang ada satu pengembala kambing gitu kan, dia membela diri gitu kan. Nah, pas membela diri gitu kan terus berkelahi dengan Pak sang pencuri. Gitu kan, ya pada akhirnya pencuri itu meninggal. Gitu kan. Nah, walaupun membela diri oleh Polres Kota Serang dia ditetapkan sebagai tersangka. Gitu kan. Nah, itu sempat menjadi pro kontra di publik gitu kan sampai viral sampai menjadi isu nasional ya pada akhirnya oleh Kejari Serang melalui Kejari Banten diputuskan untuk dicabut. Terima kasih. Pak Sodik, bagaimana? Apabila kurang puas, mohon maaf saya bukan alat pemuas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah nggak apa-apa. wabarakatuh. Dianggap cukup aja nggak apa-apa, Bro. Kita Iya. tidak boleh menekan sahabat kan. Iya, selebihnya ntar kita diskusi aja Pak Sodik sambil ngopi santai. Siap. So, mangga, siap. Lanjut Pak Samsul, pertanyaan yang lain Pak Samsul. Monggo, silakan. Oke, lanjut untuk Bu Yuliana. Siap. Silahkan untuk bertanya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Jai, tadi sudah disampaikan sama Bang Jai tadi, yang tadi disampaikan bahwa tadi disinggung pembahasannya bahwa kebanyakan itu pejabat penguasa itu menguasai segalanya. Contohnya kayak misalnya kita punya kekuasaan di suatu wilayah dan kita punya kekuasaan, terus uang semuanya. Jadi wilayah itu bisa kita manfaatin gitu. Kita bisa ngambil uang dari masyarakat. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika Bang Jai itu sebagai pejabat dan mengetahui bahwa salah satu rekan Bang Jai itu melakukan itu, apa yang akan Bang Jai lakukan? Apakah Bang Jai melaporkan temannya, apa memberi saran, apa gimana Bang Jai? Itu pertanyaan saya. Soalnya itu yang sering saya hadapi, sering saya rasa saya sendiri merasakan kalau penguasa punya kekuasaan, punya uang, semuanya bisa dikendalikan oleh dia. Dan kita sebagai masyarakat yang biasa gimana tindakan kita? Oh, jadi ini kapasitas saya sebagai pejabat atau sebagai masyarakat Ya, ini? sebagai pejabat nih, sebagai pejabat dan sebagai sebagai pejabat dan sebagai masyarakat lah, gimana tindakan yang bijak gitu. Dah. Nah, Oke. Itu saja Bang Jai. jadi intinya ya kalau saya sebagai pejabat gitu kan atau sebagai APH di sini memang kita harus memiliki teladan yang baik gitu kan, integritas gitu kan, dan moralitas. Gitu kan, kuncinya itu 3 yang perlu kita pegang teguh gitu kan, jangan sampai lepas, jangan sampai luntur pada jiwa kita sebagai mahasiswa pasca sarjana Unma, yaitu teladan yang baik, integritas tinggi, dan memiliki moralitas yang baik. Itu Mbak Yuli, bagaimana kira-kira? Nggak ada suaranya Mbak Yuli. Baik Bang Jai, dan kita sebagai masyarakat bagaimana kita melakukan kita laporkan ke gimana sih, kita kan sebagai masyarakat kan susah ya kalau mau itu pasti tidak ditanggapi karena banyak kan rekan-rekannya
sebagai pejabat juga pasti ya relasi gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melaporkan itu sebagai apa itu tindakan yang tidak baik gitu, Bang Jai? Nah, oke, benar. Langkah-langkahnya maksudnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah keberanian. Masyarakat harus berani. Gitu kan. Nih, saya contohkan sekarang lagi musim pemilu aja ya, gitu kan. Dalam penegakan hukum, gitu kan. Walau ini apa siapa? Coba. Walaupun yang melanggar aturan adalah tokoh publik, politikus, gitu kan, memiliki relasi yang wah, gitu kan. Relasinya kejaksaan. Ya. Di situ masyarakat harus berani melaporkan. Misal di daerah A ada seorang politikus memiliki pengaruh yang besar, relasi yang luar biasa, uangnya banyak, gitu kan. Nah, masyarakat jangan takut ketika dia melanggar, laporkan. Gitu kan, disertai dengan bukti-bukti. Gitu. Tuh, dalam artian itu masyarakat pun harus ikut terlibat, berpartisipasi dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bukan hanya berbicara kepemiluan, tetapi penegakan hukum lainnya. Gitu. Terima kasih. Bagaimana, Mbak Yuli? Siap, sudah. Ya. Terima kasih, Bang Jai. Ya, sama-sama, Mbak Yuli. Silahkan untuk penanya selanjutnya. Izin Pak Samsul, nanya dong. Wih. Pak Jikri. Buat Pak Jikri silahkan. Sebetulnya menarik. Saya sih menarik dengan makalah dari Pak Ahmad Jayani ini terkait penegakan hukum dinilai dari segi politik hukumnya ya. Sebagaimana kita ketahui penegakan hukum kita ini ya mungkin banyak masalah seperti yang tadi dijelaskan Pak Jayani. Sederhananya sih kalau penegakan hukum di Indonesia itu masalah-masalah yang timbul sih dari berbagai aspek ya. Kita nggak bisa mendiskreditkan salah satu pihak atau salah satu lembaga atau salah satu instrumen hukumnya saja. Nah, dari sisi politik hukum itu hal apa yang krusial Pak Jayani sehingga menghambat proses penegakan hukum kita berjalan dengan baik di Indonesia? Dari segi politik hukumnya, apakah memang politik hukum kita terlalu mencampuri atau memang bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya kan apa yang disampaikan oleh Pak Jikri, kasih gitu kan. Sebenarnya di sini lagi kepada integritas para pemangku kepentingan, gitu kan. Apakah pemangku kepentingan ini mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan umum, gitu kan? Memang ada beberapa kelompok yang mementingkan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini baik dalam proses pembuatannya maupun dalam proses penegakannya. Ada juga beberapa oknum yang menggunakan kewenangan-kewenangan ketika dia menjadi diberikan kewenangan baik dalam proses pembuatannya maupun penegakannya ini bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk digunakan untuk kepentingan umat atau kepentingan umum, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi, hal ini memang kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, gitu kan. Tetapi kita harus adanya saling, gitu kan, mengontrol. Karena adanya hilap, gitu kan, pada aparat penegak hukum ataupun para pembuat hukum, gitu kan, sehingga perlu ada kontrol dari masyarakat, baik itu dalam pembuatan hukum maupun penegakan hukum, karena ini berbicara politik hukum, gitu kan. Dalam oke. Bagaimana Pak Zikri? Ya, ini kembali lagi kepada
orang yang diberikan kewenangan itu gitu kan, apakah untuk kepentingan pribadi dan kelompok gitu kan, apakah untuk kepentingan umum gitu. Sehingga perlu dipertegas ketika dia diberikan kewenangan, maka dia harus sadar bahwa adanya dia itu diberikan kewenangan gitu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok. Jadi kembali lagi kepada hal inti ya, hal inti itu hal intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya mau menambahkan, silahkan. Silahkan rekan-rekan. Apakah masih ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Izin menambahkan. Siapa ini Pak Karna? Pak Karna silahkan Pak Karna. Pak Karna, silahkan. Suaranya nggak ada Pak Karna. Konteks NKRI. Aduh. Jelas suaranya. Izin Pak Karna, mungkin sinyal apa gimana? Bahasa sekarang ASN ya. Aparatur sipil negara. Bapak dan Ibu, kalau pendapatnya pertama, jelas ya? Putus Pak. Pak Karna bisa diperjelas suaranya? Izin. Ini udah. Halo Pak Halo? Karna. Ya. Siap. Ya. Jelas. Jelas. Stop Jelas. mulai. Bang, di jalan ya, non ya. Siap. Lanjut. Untuk konteks ASN, ini Bapak dan Ibu sebetulnya semua tidak hanya ASN ya saya kira ya. Karena tindak pidana korupsi itu memang kecenderungan, ini saya ngomong korupsinya dan pelanggaran-pelanggaran etika lainnya ya. Kecenderungannya tidak hanya pada ASN, saya kira semua lini yang ikut menikmati uang negara, nah dia pasti terseret pada yang namanya tindak pidana korupsi. Kedengaran Pak? Ya, Lanjut. kedengeran. Lanjut. Ya. Nah, maka dari itu hal pertama memang yang harus kita, bahkan di tingkat, kalau saya ngomong politik hukum, justru yang harus banyak kita tekan, ini yang banyak tidak disentuh juga, konteks isu demokrasi yang sesungguhnya pada partai politik. Karena panglima politik yang sedang kita laksanakan sekarang kan kata kuncinya ada di partai politik. Kalau bahasa ASN, masyarakat kalau dalam bahasa pembangunan, stakeholder pembangunan kan banyak. Kalau dalam bahasa politik, stakeholder politiknya adalah yang paling dominan adalah partai politik. Maka pengetatan terhadap pengaturan partai politik di dalam hal ini itu perlu ditinjau kembali. Agar apa? Agar segala sesuatu konfigurasi politik dan hukumnya itu saya kira supaya maksimal di partai politik, kaderisasi, mutu kader-kader politik ini sampai sekarang memang negara mengaturnya hanya tidak terlalu ketat ya. Saya kira salah satunya itu. Yang kedua itu juga pada rekrutmen stakeholder atau pemangku kepentingan negara lainnya. Sama di advokat, cara cara rekrutmennya, terus di mana lagi? Di ASN apalagi cara rekrutmennya, dan di lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap negara ini. Apapun itu kepentingannya, itu harus bisa kita seleksi secara aktif atau bisa dioptimalkan. Itu satu. Yang selanjutnya, persoalan pelanggaran oleh ASN ini ada beberapa hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Satu, laporan pengaduan tertulis kepada inspektorat. Yang kedua, mengadukan juga kepada lembaga ombudsman. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Karena pengaduan-pengaduan
pengawasan terhadap aparatur sipil negara menjadi penting, yang notabene ujung-ujungnya adalah pelayanan publik kepada masyarakat. Tapi jangan salah, di ASN pun ini mempunyai lingkaran yang sangat rumit. Ada Izin Pak Karna, kepentingan dari izin Pak Karna, maksudnya gini, pertanyaannya atau poinnya saja Pak Karna, izin. ya tadi yang pertama kaderisasi dan optimalisasi peran stakeholder yang berkepentingan terhadap negara. Tidak hanya ASN, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu 3 pilar bernegara, termasuk pilar-pilar demokrasi, LSM dan lembaga-lembaga lainnya, termasuk advokat. Karena tidak bisa satu titik. Dan yang selanjutnya adalah dalam hal pengaduan atau ketidakpuasan terhadap ASN, itu bisa mengadukan kepada inspektorat ataupun kepada ombudsman. Nah, itu 2 poin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sangat luar biasa ini Pak Karna masukannya. Terima kasih sama-sama. Karena menguasai kalau dunia pemerintahan itu luar biasa. Silahkan Pak Jayani untuk dijawab. Sorry. Kalau dari pertanyaan Pak Karna, pernyataan Pak Karna ini bukan pertanyaan, tapi ini masukan tambahan. Terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain, takut ada yang masih mau bertanya. Ya, langsung ke Pak Prof. Apa gimana, Pak Samsul? Rekan-rekan masih ada yang mau bertanya atau cukup? Kalau memang sudah cukup, terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah menjawab bertanya dan memberikan pemaparannya. Terus Pak Jayani juga sebagai pemakalah juga sangat hebat, alhamdulillah, dan jawabannya sangat bagus sekali dan sangat berapi-api. Kita selanjutnya berhubung mengingat waktu, kita kembalikan kepada dosen kita, Bapak Profesor Kriswanto. Silahkan, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa diskusinya. Pak Jayani pembawaannya juga luar biasa. Dalam menjawab biasa, pertanyaannya juga sangat kritis. Jadi saya kira itu semuanya pertanyaan itu adalah untuk pribadi ini ya Pak Jayani, dalam arti bagaimana beliau itu selama ini menjadi lembaga mempunyai lembaga sebagai penggiat untuk penegakan hukum itu seperti apa yang dilakukan itu sudah dijawab tadi. Kemudian ada tambahan-tambahan dari Pak Karna itu juga luar biasa untuk menambah wawasan kita semua. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan politik hukum, saya kira juga sudah terjawab. Saya hanya ingin mengoreksi saja terkait dengan makalah. Untuk kedepannya, jadi makalah itu pun dengan sangat ke depan ya, kita ini semester 2 nanti ada sistem peradilan khusus yang sudah kita bahas di awal. Itu harus benar-benar mencerminkan bagaimana miniatur daripada tesis itu sendiri. Terkait dengan makalah Pak Jayani ini adalah yang pertama, itu sudah luar biasa judulnya. Sudah luar biasa menurut saya. Nah, di sini yang menjadi persoalan adalah identifikasi masalahnya. Ketika berbicara dengan dampak perkembangan politik hukum, maka dampaknya itu apa? Dengan perkembangan itu yang dibahas. Nanti di pembahasan itu setelah pendahuluannya, kan pendahuluan itu berisi latar belakang. Bab 1 itu pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang kemudian identifikasi masalah. Kemudian tujuan penelitian. Kalau nanti di dalam tesis itu ada kegunaan penelitian. Masuk, kalau saat ini makalah masuk kepada bab 2 yaitu pembahasan. Maka itu langsung pada poin 1 atau pertanyaan nomor 1 atau identifikasi nomor 1. Dampak perkembangan politik hukum di dalam penegakan misalnya seperti itu. Jadi langsung dibahas di situ. Jangan sampai kemana-mana. Dibahasnya adalah dampak politik, dampak perkembangan itu apa terhadap penegakan hukum. Pak Sodik mohon untuk di ini.
Jadi dampaknya itu apa politik hukum saat ini? Apakah semakin memperlemah atau semakin menguatkan? Itu yang dibahas. Ya, karena dampak politik hukum. Politik hukum itu kan kita sudah sepakat dari awal menurut para ahli itu. Intinya adalah bagaimana ada kebijakan pemerintah terkait dengan menghukumkan hukum. Bisa saja membentuk hukum, bisa merubah hukum, kan ada perubahan, bisa menghapuskan hukum. Ya, jadi disitulah letaknya politik hukum. Maka ketika kita bicara politik hukum atau perkembangan politik hukum saat ini terkait dengan penegakan hukum, apa di situ dampaknya? Maka dibahas dampak yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu tuh. Ya, nanti di situ ada teori-teori nanti Suryono Sukamto. Apa saja faktor atau dampak-dampak yang bisa mempengaruhi penegakan hukum? Yang pertama misalnya nanti undang-undangnya. Berarti Pak Jayani membahas tentang undang-undangnya seperti apa ini? Apakah politik hukumnya itu kurang bagus semakin ke sini? Seperti contoh undang-undang KPK, apakah semakin dilemahkan atau kuatkan? Seperti itu kan hasil daripada politik hukum terkait dengan penegakan hukum, khususnya adalah tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah bagaimana penegak hukumnya itu sendiri atau sumber daya manusianya itu sendiri. Ya, faktor-faktor tadi menurut Suryono Sukamto. Yang ketiga, sarana prasarana dan fasilitas, termasuk di dalamnya seperti apa? Mempengaruhi enggak di sana? Apakah sudah mumpuni? Yang keempatnya adalah masyarakatnya, seperti apa masyarakatnya? Ya, masyarakatnya itu benar-benar mengetahui tentang hukum itu sendiri atau tidak. Kemudian masuk kepada yang kelima, budayanya. Budaya sogok menyogok itu dimulai dari mana? Atau sudah kebiasaan, giliran polisi tidak mau disogok, aparatnya tidak mau disogok, masyarakat nyogok. Itu juga mempengaruhi. Ya, ya. Jadi kalau sudah masuk kepada sarana prasarana fasilitas di sana itu ternyata di dalam organisasi itu juga dipengaruhi oleh kekuasaan, contoh atasannya, para penguasa yang lain, misalnya mohon izin nih ada seorang anggota dewan menjadi seorang advokat, kemudian kasus-kasus yang ada di itu ya sambil intervensi ke penegak hukum, ya itu misalnya, kan banyak juga yang seperti itu. Ya. Jadi itu yang akan dibahas khususnya di satu. Yang kedua adalah eksistensi. Bagaimana eksistensi? Eksistensi itu kan keberadaan. Ya, jadi keberadaannya seperti apa? Eksistensinya itu seperti apa? Itu yang dibahas. Apakah dengan adanya penegakan hukum ini memang mempunyai eksistensi yang tinggi atau tidak? Atau seperti layaknya tidak ada penegak hukum aja? Karena seperti pasar gitu. Bisa diperjualbelikan dan lain-lain. Nah itu dibahas oleh Pak Jayani. Ya, lain kali saya hanya minta itulah pembahasan-pembahasan yang memang secara khusus. Ketika kita bicara judul, maka judul nanti akan dibuat sebuah identifikasi. Kalau judulnya variabelnya 2, maka dibuatlah 2 variabel. Ya, adanya di ini identifikasi. Kalau tujuan hanya untuk mengetahui, ya misalnya hanya untuk mengetahui dampak politik hukum bla bla bla, hanya bilangnya kedua untuk mengetahui eksistensi penegakan hukum bla 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 gitu aja. Itu untuk yang ini, untuk yang tujuan. Pembahasan sekali lagi. Jadi pembahasan itu adalah merupakan uraian daripada atau membahas atau mengupas tuntas terkait dengan identifikasi. Jangan lepas dari situ. Kecuali nanti kalau di dalam tesis itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 berisi tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi, tujuan, kegunaan, ya, dan sistematika penulisan. Yang kedua adalah tentang tinjauan teoritis. Teori apa saja yang ingin sampean gunakan. Kalau tentang penegakan hukum berarti nanti ada teori tentang penegakan hukum. Silahkan diambil dari Suryono Sukamto, Aristoteles, dan mana siapa lagi. Silahkan saja. Sacipto Raharjo dan lain-lain. Semakin banyak teori yang digunakan tapi tidak relevan, sama saja mengupas mangga, mengupas buah, satu keranjang menggunakan peso ketul. Lebih baik 2-3 peso tapi mampu mengupas 10 keranjang. Maka pilihlah teori-teori yang memang mumpuni dan juga masuk di dalam pembahasan itu. Yang ketiga masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan itu nanti bab 3 pembahasan. Judulnya apa?
yang akan Bu bahas tadi. Yang adanya di mana pembahasan? Pembahasan itu adanya ya di dalam identifikasi masalah. Yang keempat, analisis nanti, dianalisis semuanya pembahasan itu. Kalau memang menggunakan kasus, dianalisis kasus-kasusnya. Yang kelimanya adalah penutup. Penutup itu berisi kesimpulan dan saran. Pak Jayadi tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu satu, dampak politik hukum, penegakan hukum di Indonesia adalah bla bla bla. Hasil temuan dari pembahasan tadi bab 2 itulah yang jadi kesimpulan. Kalau saya tanyakan Pak Jayadi, apa yang Bapak hasilkan? Apa luaran daripada makalah Bapak ini? Maka dijawab di kesimpulan itu. Bapak bacakan 2. Yang pertama, hasil yang saya dapatkan adalah seperti ini. Jadi dampak terkait dengan politik hukum, perkembangan politik hukum di dalam penegakan hukum adalah bla bla bla. Kedua, eksistensi penegakan hukum bla bla bla. Gitu. Ini masal saja diuraikan semuanya jadi nggak jelas. Kesimpulannya apa juga nggak jelas. Ya, kesimpulan adalah ringkasan atau temuan daripada pembahasan. Maka dikasih 1, 2. Isinya apa? Isinya identifikasi masalah. Jangan sampai saya ngomong-ngomong terus gini tapi nanti tidak masuk di dalam pikiran atau otak. Yang terakhir adalah sudah luar biasa ya. Jadi luar biasa. Saya tidak karena ini yang pertama kali. Kemungkinan Bapak waktu pertama belum ketemu saya sudah membuat ini. Jadi saya anggap bisa saya maklumi. Dan untuk makalah-makalah waktu di S1 saya kira jarang yang diarahkan seperti ini. Saya kira jarang. Untuk itu sudah S2 dan yang lain, dosen lain mungkin juga tidak mengarahkan. Tapi saya tidak mau Bapak dan Ibu nantinya ketika menjadi dosen nanti tidak memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Yang lain yang terbaik juga, tapi kadang-kadang tidak fokus pada apa itu makalah. Gitu ya. Oke. Untuk Bapak Ibu sekali lagi yang sudah bergabung, ini adalah pertemuan terakhir. Kita ketemu lagi nanti di semester 2. Dalam sistem peradilan khusus, maka cari-cari makalah-makalah dari sekarang. Nanti pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang sistem peradilan khusus supaya tidak terdadak. Ya, waktunya nanti pembuatan makalah hanya 1 minggu. Untuk itu mohon dengan sangat sambil dicari saat ini. Tanggal 13 seharusnya kita UAS. Tetapi karena ada simulasi akreditasi pasca, maka kita hari tenangkan. Kemudian tanggal 20 itu UAS bagi yang offline. Untuk online nanti saya akan kirimkan tanggal 13 atau 14 minggu depan itu saya kirimkan ke Bapak. Silakan santai saja untuk dikerjakan. Memang harus dikumpulkan, nanti lihat aja kumpul tugasnya atau soalnya itu kapan. Misalnya 10 hari ya nggak apa-apa. Berarti kalau soalnya 5 Bapak bisa mengerjakan 1 soal itu 2 hari. Diisi saja, diisi sepengetahuan Bapak. Nggak usah memaksakan diri. Ya, nggak usah memaksakan diri. Saya tahu untuk Bapak sudah pintar-pintar pasti. Tapi serius, dikerjakan. Dikirimkannya ingat, jangan asal yang ada di HP saat ini, jangan. Dikirimkannya ke 087889894121. Sama-sama di situ. Kalau yang saat ini 087871888121. Sama, tetapi yang khusus untuk mahasiswa itu yang ada di dalam soal nanti di bawah sendiri. Itu khusus. Jangan dikirimkan lewat Pak Repi atau dikirimkan lewat Bu Nida, langsung ke saya. Bapak Ibu nggih. Jadi nanti akan saya list siapa saja yang sudah mengirimkan, Bapak bisa protes ke saya dengan mengirimkan bukti yang baru. Jadi tidak bisa Bapak bilang, Pak saya sudah mengirimkan. Nggak bisa Pak, kita ini orang hukum. Ketika Bapak mengirimkan di list tidak ada contoh Pak karena saya bilang Bapak saya di list kok belum ada Pak dosen. Bapak mau izin kirimkan kembali ya, itu langsung dikirim. Ya, itu orang hukum. Jadi di dalam 1865 dikatakan barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia wajib untuk membuktikan. Artinya ketika Bapak tak list ternyata Bapak itu tidak belum di list dan Bapak sudah mengerjakan, maka wajib untuk membuktikan kalau Bapak mengaku bahwa sudah mengerjakan. Kirimkan. Ya, atau Bapak WA nanti saya cek juga sudah ada sih biasanya tuh. Pak Samsul contoh, ketik aja. Misalnya Pak Samsul itu sudah ngirim belum gitu ada ya. Oke.
saking telitinya Bapak ya. Jadi seperti itu. Saya nggak mau nanti Bapak dan Ibu apa ya diajarkan yang tidak baik asal ngasih nilai enggak. Jadi nanti nilai kalau misalnya tidak A berarti ada kekurangan di presensi Bapak dan Ibu. Ya, itu bukan saya ranahnya. Nanti sudah otomatis presensi itu akan mengeling sendiri ke Pak Repi, ke Mbak Nida. Saya hanya melihat tugas, UTS, dan juga UAS. Selamat berjumpa lagi Bapak di semester 2. Nanti untuk liburnya akan diumumkan oleh Mbak Nida dan Mas Repi. Mbak Nida, Ya, Mas Pak Repi, Prof. izin untuk difoto. Baik, untuk mengakhiri kita foto dulu. Mohon yang belum on cam, silakan on cam dulu. Bu Desi, Pak Kusnandar, Bu Ila, Pak Ilham. Hitungan 3, kita foto 1, 2, 3. Baik, sudah difoto akan saya share di grup. Terima kasih, Prof. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ketua terutama, Pak Ketua Pak Sodik. Yang Nimo. Kemari. Pak siapa Pak Ketuanya? Ya, izin Prof. Ya, jadi Pak Ketua harus melindungi ke ini. Saya dulu dari semester 1 sampai dengan beberapa gelar dengan S3 itu juga sama, saya sebagai ketua terus. Jadi kalau ketua itu harus open. Contoh ada pemberitahuan seperti ini, langsung nanti diberitahu seperti yang saya umumkan itu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sehat selalu. Saya sampaikan bahwa ada pemberitahuan untuk tanggal 20 UAS. Dan nanti soal akan dikirimkan melalui grup. Mohon untuk antisipasi dan selalu melihat grup seperti itu. Jadi jangan untuk dirinya sendiri. Ya, open. Nanti sama kalau membuat proposal itu juga sering direwelin. Pak, ayo kita sama-sama lulus yuk, kita buat proposal gitu. Ayo kita sama-sama lulus ujian gitu. Jangan nanti nggak taunya Pak Sodik ujiannya paling terakhir nggak taunya. Siap. Oke, yang lagi di jalan selamat jalan, hati-hati, jangan ngebut. Untuk Bapak Ibu juga lanjut lagi kegiatannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Unsikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Prof? Ya. Semuanya izin semua ya. Pak Sodik itu harus selalu informasi Pak Sodik ya. Harus terjaga semuanya ya. Siap. Yuk, Lagi izin sama Pak pulang Kanit duluan tuh. ya. Semuanya assalamualaikum. Lagi di lokasi Kak Samsul, siap. Ya, izin. oke, bisnis. Waalaikumsalam. Yuk.